Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Rizda Novalia dengan NIM 2409073 dari kelas 3C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah saya, yaitu desain grafis dan multimedia. Nah, ini adalah tampilan awal ketika masuk ke dalam Blender. Pertama-tama kita akan masuk ke tampilan 1 dengan mengklik 1 seperti ini, masuk ke front orthographic. Setelah itu kita zoom, kita klik 1 lagi. Kalau kita keluar lagi 1, klik 1, terus kita klik nih cube-nya, terus kita geser di sebelah sini, akan muncul menu transform. Masuk ke dimension, kita ganti 1.5, enter. Setelah itu saya masuk ke add, terus ke mesh, terus ke image, terus referen. Untuk mengambil gambar referen saya, seperti contohnya ini gambar referen saya seperti ini. Nah, ini adalah gambar referen saya. Kita tutup dulu transformnya. Setelah itu kita pasin dulu nih, kita pasin dengan cube ya, tapi kita klik dulu cube-nya, terus kita masuk ke menu wireframe. Nah, kita klik lagi gambarnya, terus kita kecilin. Kita masukin orangnya itu ke dalam, sini, ke dalam cube kita. Seperti ini contohnya. Terus kita geser dikit, kita geser dikit ke atas. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita klik ke bagian bawah ke data properties. Kita klik opacity-nya, terus kita ganti opacity-nya menjadi 0,5. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita geser lagi nih, kita geser dengan klik G untuk geser, terus kita klik ke X jalur, kita geser. Kita pasin orangnya di tengah ini dengan garis di tengah juga, seperti ini kita pasin. Nah, seperti ini. Terus kita masuk ke tampilan 3 dengan klik angka 3 atau ke rect orthographic. Nah, setelah itu kita geser juga, kita klik G, terus kita pilih jalur geser yaitu Y, terus kita geser ke kanan, pasin dengan garis yang ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, setelah pas, tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, kita masuk ke tampilan 1 lagi. Ini adalah tampilan 1. Kita klik gambarnya, terus kita klik Shift D. Setelah itu kita klik R untuk rotate, kita klik Z untuk jalur rotate. Setelah itu kita klik 90. Nah, seperti ini. Akan tampilannya seperti ini. Ini adalah gambar yang telah kita duplikan dengan mengklik Shift D. Kita masuk ke tampilan 1 lagi. Untuk gambar yang tadi kita duplikan, kita klik G, kita geser ke sebelah kiri. Klik X, samain dengan garis yang sebelah kiri ini. Kita lurusin seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Baru kita masuk ke tampilan 3, kita geser lagi, klik G, terus kita klik Y untuk jalurnya, kita geser, kita ganti gambar yang sebelah kanan ini, kita pasin dengan garis yang ada di tengah seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kita klik 1, akan menampilkan referensi gambar yang dilihat dari depan, dan ketika kita klik G, menampilkan gambar dari samping seperti itu. Setelah itu kita masuk ke add, baru kita ke mesh, kita ke cube, akan memunculkan cube lagi, terus kita S untuk memperkecil cube-nya kira-kira seperti ini, sebesar ini kira-kira seperti ini, klik, kita zoom, tampilannya masih di ini ya, tampilan 1. Untuk membesar kecilkan objek, kita klik S seperti ini, dibiasin satu kotak seperti inilah kira-kira. Setelah itu kita geser, kita pasin titiknya ke titik pinggul ya teman-teman, seperti ini contohnya.
Ketika sudah seperti ini, kita masuk ke menu edit mode seperti ini. Lalu kita masuk ke mesh, lalu kita pilih merge, lalu kita pilih add center seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke menu modifier di sebelah kanan. Kita masukkan 3 modifier. Yang pertama itu skin, yang kedua itu subdivision surface, dan yang ketiga itu kita masukkan mirror seperti ini. Nah, dia akan muncul tampilan. Nah, ini kita cube yang awal kita matiin aja. Cube yang pertama kita matiin. Nah, seperti ini akan muncul tampilan awal seperti ini. Lalu terus kita masuk ke bagian yang di bawah ini. Bagian ini kita ganti yang di atas menjadi 3 dan yang di bawah menjadi 3 seperti ini. Ini adalah langkah pertama kita untuk membuat sebuah karakter 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita akan membuat badannya ya. Caranya kita tekan yang bulat-bulat di situ, kita klik E biar bisa besar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl A untuk ke bawah. Saya akan bikin kakinya dulu. Ctrl A ke bawah. Kemudian kita ngepasin titik-titik yang di situ loh, yang gambar-gambar di orangnya itu, titik-titik itu. Kemudian kalau kebesaran kita Ctrl S. Nah, kemudian E lagi, ngepasin titik-titik itu dan seterusnya sampai ke kepala, sampai kepala. Nah, ini adalah hasil badan yang udah saya buat menggunakan cara yang tadi, yang udah saya ajarin ya, yang sebelumnya. Kemudian saya akan menambahkan kepala saya sendiri dengan mengklik append. Kita pilih file kepala saya, kemudian open, kita pilih object, kemudian open, kita pilih head, open. Nah, kemudian di sini kepala saya akan kecilin. Nah, kemudian saya akan geser dengan G, Z. Ngepasin kepala saya ya. Kecilin, kayaknya kebesaran, kita kecilin lagi. Kecilin. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan geser ke belakang lagi. Nah, kemudian di sini kepalanya saya tutup dulu. Kemudian pilih badan, kemudian ke edit mode. Kemudian saya akan menghapus kepala saya di sini. Saya akan hapus. Kepilih kepalanya saja yang akan dihapus dan delete vertikal. Kemudian kepalanya nyalain lagi, kepala saya. Nah,
Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan gabungkan kepala saya dengan badan saya. Caranya kita klik badan, kemudian kita klik kepala, kemudian Ctrl A, Alt Transform. Salah. Kita pilih badannya dulu. Kemudian di sini pilihan ini saya akan open dulu. Salah. Salah. Dari yang atas. Apply lagi. Nah, kemudian pilih lagi shift kepala, kemudian alt transform. Nah, kemudian Ctrl J. Nah, di sini badan dan kepalanya sudah menjadi satu ya teman-teman. Setelah kita melakukan pemasangan kepala ke dalam badan, kita akan melakukan pemasangan tulang ke dalam badan dengan cara masuk ke add, lalu di object mode dulu ya, lalu masuk ke apps, lalu masuk ke armature, lalu masuk ke Rexwise, lalu ke human dalam basic, terus ada basic human. Ini setelah ini kita akan klik, kita akan mengeluarkan tulang seperti ini, tinggal kita sesuaikan ke dalam badan kita. Contoh ini kebesaran, berarti kita S, terus untuk ukuran tinggal digeser-geser doang seperti ini, seperti itu. Untuk menyesuaikan dengan badan, untuk menggerakkan tangan seperti ini, kalian masuk ke dalam edit mode, lalu kalian tinggal di blok aja bagian ini, terus tinggal digeser aja seperti ini. Salah ya teman-teman ya, jangan diklik sebelah sini, lalu kita R, lalu sebelah R tinggal sesuaikan aja seperti ini, misal seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal sesuaikan saja. Nah, kurang panjang tapi seperti ini, tinggal sesuaikan sendiri. Nah, berhubung saya sudah, jadi saya hapus aja nih tulangnya ya teman-teman. Hapus saja tulang yang baru ini, saya sudah masukin ya. Usahakan tertutup rapat seperti ini, tidak ada tulang yang muncul keluar. Setelah itu, setelah kita menyesuaikannya, kita klik button, lalu shift, pilih klik tulang, lalu kita pilih klik A untuk alt transform, lalu kita Ctrl P, lalu kita klik yang wake automatic wake. Setelah kita klik wake automatic, jadi nanti kita akan muncul sebuah metrik ya teman-teman ya. Dan di dalam metrik ini ada cube, ada metrik, ada pose, dan lain-lain. Nah, setelah kita sudah memetrik tulang dan juga badan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan animasi dari karakter 3D. Let's go. Untuk pembuatan animasi, kita masuk ke object mode dulu, kita klik yang metrik yang tadi kita buat, kita masuk ke pose mode seperti ini. Nah, untuk ini dinyalain ya. Nah, ini untuk animasi, kita geser yang bagian bawah ini ke bagian atas. Nah, seperti ini, geser, terus kita masuk ke frame 1. Nah, untuk end frame itu jangan banyak ya, karena ini untuk contoh doang, kita 20 aja seperti ini. Nah, kita berbesar dulu nih yang bagian bawah ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan fitur-fiturnya dulu ya, seperti contohnya yang paling penting itu ada auto keying. Kita itu akan menandai gitu kalau auto keying itu secara manual, secara otomatis. Nah, kalau secara manual itu klik dual channel seperti ini.
tapi kita nyalain aja karena untuk memudahkan kita juga. Seperti contohnya di sini saya akan membuat animasi gerakan olahraga. Contohnya kita seperti ini, nyalain X dulu. Untuk frame 1 itu saya ingin gerakan seperti ini. Kita lurusin kakinya seperti ini. Untuk tangan juga sama, kita lurusin seperti ini. Lalu kita masuk ke frame 5. Untuk frame 5, tangan itu akan ada di atas seperti ini. Untuk kaki juga sama, hanya sedikit pada di atas seperti ini. Dan untuk seluruh badan agak saya naikin sedikit, seperti ini. Nah, untuk frame selanjutnya saya akan mengcopy paste saja karena gerakannya sama. Untuk frame 10 kita akan mengcopy dari frame 0. Frame 1 ya teman-teman. C lalu V seperti ini. Untuk frame 15 saya akan mengcopy dari frame kelima C, V. Untuk frame 20 kembali ke posisi awal. Ctrl C, Ctrl V. Ini sudah jadi ya teman-teman, yang cukup simple dan juga cocok untuk pemula seperti ini. Coba kita jalanin ya teman-teman, jalanin. Nah, nanti animasinya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kalian sesuaikan ingin animasi seperti apa dan gerakan seperti apa yang kalian inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.